yang buruk, saudara. Tidak ada yang baik di dalam diri kita. Tetapi ketika Roh Kudus masuk di dalam diri kita, ada kodrat ilahi, ada sifat Allah yang masuk dalam hidup kita. Itulah yang disebut Alkitab manusia baru dan manusia lama yang selalu bertempur. Dan kalau kita memberi lebih banyak peluang kepada manusia baru untuk bertumbuh, di sanalah sifat ilahi akan muncul. Karena sifat manusia lama makin dibuang dalam nama Yesus. Nah, saudara-saudara, di gereja kami ada seorang mantan penjudi. Dia judi di mana saja yang terkenal. Di Jakarta, di Macau, di Singapura, di Hong Kong, di Las Vegas, di Australia. Dimanapun tempat perjudian yang besar-besar, dia pernah ke sana. Dia main. Kalau dia menang, foya-foya. Kalau dia kalah, baru pulang rumah, saudara. Ya, bertobat, minta maaf sama istri dan sebagainya. Ada duit lagi, dia berangkat lagi. Bisa begitu lama, saudara. Bolak-balik, sampai akhirnya istrinya tidak percaya dia akan berubah. Tapi satu kali, pada waktu dia nggak punya duit, dia datang ke gereja, dia dengar firman. Ada satu firman yang tiba-tiba jadi rema, menyentak hidupnya. Dan sejak itu dia bilang kepada istrinya, "Mam, saya mau bertobat, saya tidak mau lagi berjudi." Istrinya udah tawar hati, karena udah bolak-balik ngomong seperti itu. Bukan tomat gitu ya. Tobat dan kumat, begitu saudara, berkali-kali tomat. Dia bilang, bohong lah. Tapi benar, sejak itu nggak pernah judi lagi, saudara. Tidak pernah judi lagi. Saya tanya di kemudian hari, "Pak, kenapa Bapak tiba-tiba bisa berubah?" Ya karena Roh Kudus. Dan tiba-tiba saya mikir gini. Dia punya beberapa orang anak. Dia bilang, "Saya tiba-tiba seperti orang bangun tidur tersentak. Saya rasanya nggak pernah nganter anak saya ke sekolah, membiayai anak saya, tiba-tiba anak saya udah gede." Saudara bisa bayangkan perjudian itu memfokuskan pikirannya pada hal-hal tersebut sampai nggak sadar bahwa dia nggak pernah biayai anak. Untungnya istrinya seorang yang sabar, pendoa syafaat yang luar biasa. Bertobat nih suaminya. Sejak itu ikut semua kegiatan apa saja diikuti, saudara sekalian. Nah, lalu dia mulai pelayanan ya untuk hal yang sederhana dan sebagainya. Terus Tuhan percayakan. Sampai satu kali kita mau bangun gereja yang sekarang kita gunakan di Bandung. Itu bisa muat kira-kira 3.000 orang lah sekali ibadah. Kita pakai 4 kali ibadah, saudara. Nah, di gereja kami itu arsiteknya ada, kemudian insinyurnya ada, pokoknya semua bagiannya lengkap lah. Jadi kita kumpulkan, mau nggak Anda jadi panitia? Semua mau. Karena itu merupakan profesi mereka. Mereka mau melayani Tuhan, tapi nggak ada yang mau jadi ketua, saudara. Aduh, kalau nggak mau dah jadi ketua, jangan deh. Lalu saya doa, siapa yang jadi ketua? Berapa kali muncul di pikiran saya, Bapak itu penjudi itu. Saya tolak dalam nama Yesus. Kenapa? Karena nggak mungkin, saudara. Latar belakang arsitek nggak ada, insinyur nggak ada. Ya, langsung dia latar belakang penjudi. Saya pikir, waduh, nanti orang-orang pikir apa duitnya dari judi juga ini, bangun gereja. Berkali-kali saya tolak, sampai beberapa bulan kita nggak punya ketua panitia. Sampai mereka yang lain bilang, "Pak, ditentukan dong, cepet dong ditentukan. Masa menentukan ketua aja susah?" Akhirnya terpaksa saya ngomong sama orang ini, "Pak, saya itu lagi cari ketua panitia pembangunan. Kok teringat terus wajah Bapak? Bagaimana kalau Bapak jadi ketua?" Dia kaget, dia bilang, "Bapak nggak tahu siapa saya?" "Tahu, mantan penjudi kan." "Loh iya, masa saya jadi ketua panitia?" Saya juga bingung, saudara. Tapi saya bilang gini, lebih baik penjudi jadi pendeta daripada pendeta jadi penjudi. Karena sekarang dia staf pastoral di gereja kami, saudara sekalian. Dia jadi hamba Tuhan. Dan oleh anugerah Tuhan, dia menjadi ketua panitia untuk membangun sebuah gereja yang bisa muat ribuan orang sekali ibadah. Itulah kuasa kelahiran baru. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang kedua, kalau kita mau berubah, harus mengalami keintiman dengan Yesus. Saudara tahu di dalam Alkitab ini ada 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan Injil Yohanes tidak disebut Injil sinoptik. Yang sinoptik itu Matius, Markus, Lukas. Sinoptik itu artinya sama, punya cara pandang yang sama. Karena Matius, Markus,
Lukas itu mencatat banyak karya Yesus, perbuatan Yesus. Sedangkan Yohanes lebih banyak mencatat perkataan Tuhan Yesus. Dan ternyata kedekatan Yohanes yang mencatat seluruh perkataan Yesus itu mengubah pola pikir, mengubah kehidupannya. Kedekatan dengan Tuhan, baik di dalam membaca firman, di dalam doa, kita akan mengalami perubahan di dalam hadirat Tuhan. Saudara tahu bahwa pembicaraan Yesus dengan wanita Samaria itu nggak dicatat oleh Injil lain kecuali Yohanes. Pembicaraan Yesus dengan Nikodemus itu tidak dicatat dalam Injil lain kecuali oleh Yohanes. Kenapa? Karena kalau saya rasa Yohanes itu punya sifat kepo tingkat dewa. Pengen tahu, saudara-saudara. Tuhan Yesus tadi malam kan Nikodemus datang tuh ngobrol-ngobrol sama Tuhan. Ngobrol apa Tuhan? Murid lain gak ada yang berani nanya. Itu Yohanes, ngobrolnya gini, dia catat sudah. Tuhan, kok Tuhan duduk berdua tuh sama cewek tuh di pinggir sumur. Kita lagi belanja di kota, lagi ngomong apa? Dijelaskan. Murid lain gak ada yang berani. Dan dia adalah orang yang berani mencatatkan apa? Keintiman dengan Tuhan. Memang kalau secara manusia dia sepupunya Yesus, secara manusiawi, saudara. Jadi lebih dekat. Tapi secara rohani, orang yang membiarkan hidupnya dipimpin oleh Tuhan, dekat sama Tuhan, itu rahasia-rahasia Tuhan akan diungkapkan kepada dia. Saudara, kalau kita ingin ngerti, oh Tuhan ngomong gini, oh Tuhan bicara ini, oh begini. Kenapa? Waktu yang kita berikan sama Tuhan. Kalau saudara sibuk sekali dengan banyak hal, kapan Tuhan bisa bicara hal-hal yang pribadi kepada kita? Makanya kita harus belajar duduk di bawah kaki Tuhan, menjalin keintiman dengan Tuhan. Bahkan ketika saudara masak, ketika saudara ada di pekerjaan, hati kita harus selalu terhubung dengan Tuhan. Lagi kita nyetir mobil, hati kita selalu terhubung, connection yang kita miliki dengan Tuhan itu harus bagus, saudara-saudara. Dan itulah yang membuat Tuhan seringkali bicara kepada kita. Saya tidak mendengar Tuhan audible dengan telinga, tapi berkali-kali dalam berbagai keputusan-keputusan yang sulit, saya harus doa dan Tuhan memberikan impresi yang kuat. Dan waktu saya bicara, itulah kehendak Tuhan. Saudara, dalam pengambilan keputusan, dalam berbagai rapat, sidang sinode yang kadang-kadang juga cukup alot, saudara. Saya harus diam. Tuhan, gimana jawabnya? Tiba-tiba Tuhan kasih hikmat, saudara. Dan waktu saya bicara, semua orang menjadi tenang. Dan saya tahu bukan saya, karena waktu saya doa Tuhan mesti ngapain, saya juga blank, saudara. Tapi itulah tuntunan Roh Kudus. Nggak bisa diperoleh dengan cara lain selain duduk diam di bawah kaki Tuhan. Baca Alkitab tiap hari, gali firman setiap hari, renungkan Alkitab setiap hari. Keintiman dengan Tuhan. Dan makin saudara dekat dengan Tuhan, engkau akan lihat masalahmu kecil karena Tuhanmu besar. Seorang anak satu kali lihat pesawat terbang di udara. Papa, itu apa? Pesawat terbang, nak. Kok kecil banget? Enggak, besar, nak. Enggak, saya lihatnya kecil. Berapa bulan kemudian untuk kali pertama si anak kecil ini diajak oleh papanya naik pesawat, saudara. Dan waktu dia masuk ke badan pesawat, banyak sekali orang di dalam. Pesawatnya kok gede ya? Loh, kamu bilang bulan lalu kecil, sekarang kamu bilang gede. Iya papa, karena bulan lalu saya lihat pesawat dari jauh, sekarang saya lihat dari dekat. Kenapa saudara pikir Allahmu jauh? Engkau jauh dari dia. Kenapa kau pikir Allahmu kecil? Karena engkau terlalu jauh dari dia. Kenapa engkau sadar Allahmu besar? Karena kita hidup dekat dengan Tuhan. Maka Allah lebih besar dari setiap masalah yang kita alami. Yang terakhir, yang ketiga, bagaimana supaya hidup kita bisa berubah? Pertama ada kelahiran baru, kedua ada keintiman dengan Yesus, yang ketiga adalah keteladanan Yesus. Kenapa Yohanes berubah? Karena dia lihat keteladanan Yesus, panutan yang harus ditiru. Yang pertama, Yesus adalah pelayan yang rendah hati. Dia rela membasuh kaki murid-muridnya. Dia tidak sombong. Mestinya saudara, orang kalau masuk ke rumah orang Yahudi, ada hamba yang membasuh kaki masing-masing. Tapi karena rupanya ini rumah pinjaman, sudah tempat pinjaman, nggak ada budak yang mencuci kaki para tamu.
Sehingga aturannya murid yang paling muda atau orang yang paling muda yang harus mencuci kaki. Dan siapa yang paling muda? Yohanes. Tapi Yohanes nggak mau. Karena apa? Mereka baru saja bertengkar siapa yang terbesar di antara mereka. Jadi nggak mau dong cuci kaki yang lain. Yesus yang turun tangan. Dia membasuh kaki. Itu yang paling hancur hati mestinya Yohanes. Karena apa? Mestinya aku yang duduk berlutut mencuci kaki semua orang. Kok Yesus mau melakukan hal itu? Berubah dia, saudara. Karena apa? Keteladanan Yesus pelayan yang rendah hati. Yang kedua, dia melihat Yesus penuh kasih dan pengampunan. Waktu Yesus disalib, Yohanes kan berdiri di bawah salib Yesus. Dan dia berkata, dia dengar Yesus berkata, "Bapa, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saya percaya dia nangis, saudara. Yohanes nangis di bawah. Karena apa? Dia ingat waktu di Samaria dia bilang, "Aku turunkan api dari langit." Baru disinggung sedikit udah turunin api. Yesus disalib, "Bapa, ampunilah mereka." Yohanes bilang, "Aku gak layak jadi murid Yesus. Sifat saya kok masih begini ya. Jabatan saya rasul. Gelar saya murid Yesus. Saya menganggap diri saya murid yang paling dikasih Yesus. Karakter saya kok buruk seperti ini. Hancur hidupnya." Kalau kita sadar Yesus adalah pelayan yang rendah hati, kita akan berubah. Melayani bukan cari pangkat, cari pengaruh, cari kedudukan. Melayani karena kita cinta kepada Tuhan. Jangan pelayanan karena kita ingin merasa diri lebih hebat dari orang lain. Kita melayani karena walaupun